Tak ada ketenangan abadi di dunia ini, itulah yang dirasakan Sarwendah Tan. Di saat semesta mendukung karir serta hubungannya dengan Giorgio Antonio, mendadak muncul postingan yang tidak pada tempatnya. Ya, Sarwendah Tan terusik rasa keibuannya dan menanggapi komentar yang ditinggalkan Ruben Onsu di bawah postingan gambar Gio dan salah satu anak Ruben. Ruben Onsu meminta akun fans tersebut cukup mendukung mantan istrinya dan Gio tanpa mengunggah video anak-anaknya. Kalau mau dukung idola, bisa jangan libatkan video anak saya. Tak disangka, komentar Ruben Onsu langsung mendapat balasan dari Sarwendah Tan. Ayah ini kan anak-anak saya juga. Ayah kenapa ya harus di medsos, bukannya bisa langsung WA ke saya? Kenapa harus komentar di sini? Kalau nanti dibaca anak-anak gimana? Balas Sarwendah. Sarwendah Tan tampak kesal karena Ruben memilih menegur di ruang publik alih-alih menghubungi secara pribadi. Tak hanya itu, Wendah juga mempertanyakan cara komunikasi Ruben bisa memicu keributan publik serta dampaknya terhadap anak-anak mereka kelak. Sebelum postingan ini, di satu sesi Ruben Onsu dan Ivan Gunawan, Ruben sempat mengungkapkan jika ia tak keberatan jika anak-anaknya bisa dekat dengan siapa saja, termasuk pada Gio. Pada saat itu dengan lantang, Ruben mengungkapkan jika urusan ia dan Sarwendah Tan sudah usai, namun urusan dengan ketiga anaknya tak akan pernah usai. Itu sebabnya jika anaknya diganggu, ia mengaku akan pasang badan di garda terdepan. Rumah tangga artis yang sudah resmi bercerai namun masih ribut juga terjadi pada Tengku Dewi dan Andrew Andika. Hebohnya di saat Andrew Andika tengah mereguk manisnya cinta dalam ikatan rumah tangga yang baru bersama Violentina Kaif, Tengku Dewi mantan istrinya sewot. Walhasil diselingi isak tangis, ia meluapkan isi hatinya saat didapuk sebagai bintang tamu dalam podcast Dr. Richard Lee. Di depan dua pembicara lainnya, Tengku Dewi dengan enteng menceritakan awal mula soal nafkah anak yang selama ini menjadi ramai disorot. Sambil mengusap air mata, Tengku sampai mengaku ingin damai dengan mantan. Bahkan jika Andrew tak sanggup membayar nafkah anak 20 juta, Tengku Dewi rela berbagi asal ada komunikasi dan Andrew sebagai ayah konsisten mengirimkan nafkah itu. Menurut gue bukan cuma soal uang sih gitu. Mungkin bisa jadi barang, mungkin bisa jadi tanggung jawab, segala macam. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, nah itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu. Mereka tidak membutuhkan uang. Mungkin setelah mereka SMP, mereka bisa punya rekening sendiri. Bolehlah kita berbicara tentang itu dan mungkin gue akan bisa langsung kasih ke anak-anak. Tengku Dewi mengaku sudah tak ada hubungan lagi dengan Andrew Andika. Namun ia masih sungkan dan ragu jika anaknya quality time dengan ayah yang kini sudah punya pasangan baru. Publik masih penasaran apa alasan Tengku Dewi kembali nyinyir di media sosial. Mengapa Tengku Dewi baru sekarang buka suara? Mungkinkah Tengku Dewi tak terima kenyataan mantan suaminya bahagia sementara ia harus banting tulang nafkahi anak? Atau diam-diam Tengku Dewi cemburu menyaksikan kemesraan mantan dan istri barunya? Pemirsa, disc jockey Giovanni Surya Saputra atau yang dikenal dengan DJ Panda akhirnya bertemu dengan mantan kekasihnya Erika Carlina di Polda Metro Jaya belum lama ini. Pertemuan tersebut dilakukan terkait laporan dugaan pengancaman yang sebelumnya dilaporkan Erika terhadap DJ Panda. Dari pantauan tim obrolan seputar selebriti, DJ Panda datang lebih dulu ke Polda didampingi kuasa hukumnya dan kedua orang tuanya. Sementara Erika datang kemudian dan hanya didampingi DJ Brevi kekasihnya tanpa kuasa hukum. DJ Pak, ya. DJ Panda jalan didatangi Polda Metro Jaya. Bang, dikit bang. Bang, dikit aja, bang, dikit dikit bang, Bang Marsha. Erika, bisa ada sedikit aja. Setelah ini ya, setelah ini saya. Kedatanya Ada pemeriksaan bareng sama DJ Panda, Kak. Diduga pertemuan keduanya itu untuk membahas upaya damai dan penyelesaian secara restoratif justice yang kini tengah diupayakan pihak DJ Panda. Namun sayang, upaya yang ditempuh DJ Panda tak disambut tangan Erika. Benarkah Erika masih tetap dengan keputusannya membawa dan melanjutkan kasus pengancaman itu ke jalur hukum? Agenda hari ini apa nih Kak? Agenda hari ini nggak ada sih. Cuman dapat undangan buat restoratif justice aja. Berarti damai nih Kak? Damai ini nggak ada. Nanti aja dilihat selanjutnya ya. Kalau mengenai kasusnya View ya DJ Panda yang kalian kenal dengan DJ Panda, memang kita sudah mengajukan ya mediasi. Yang saya sayangkan memang ketika diskusi itu belum ada titik terang.
Momen tersebut menjadi pertemuan kali pertama sejak viral pengakuan Erika yang diduga hamil dari hubungan asmaranya dengan DJ Panda. Pasca pengakuan tersebut, Erika melaporkan DJ Panda ke polisi terkait dugaan pengancaman. Sementara itu, tak banyak keterangan yang diungkap DJ Panda usai pertemuan dengan Erika. Ia hanya berharap mendapat doa terbaik agar permasalahannya dengan Erika bisa selesai dengan baik. Mungkin doain aja yang terbaik teman-teman ya. Setali 3 uang dengan perkawinan Raisa dan Hamish Daud, bahtera rumah tangga selebgram Na Dae-hoon dan Julia Prastini alias Jule ternyata sedang gonjang-ganjing dan berada di jurang perceraian. Pemicunya pun juga sama, perselingkuhan. Jule diduga mengkhianati cinta Dae-hoon dan diduga berselingkuh dengan petinju Safri Ramadan. Setelah mengalami pergulatan batin akibat dugaan perselingkuhan sang istri, Dae-hoon pun siap menjaga marwahnya sebagai suami dan ayah dari ketiga anaknya dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kabarnya Dae-hoon sudah menggugat cerai Jule ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik, nama yang sudah disebutkan sampai saat ini tidak ada. Ya, telah kami telusuri, ternyata konon kabarnya tinggal tidak di Jakarta Selatan. Benarkah Dae-hoon memang belum mendaftarkan berkas gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Atau jangan-jangan Dae-hoon tidak mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, melainkan di Pengadilan Agama domisili Jule? Tergantung istrinya tinggal di mana. Tapi tetap di Pengadilan Agama? Enggak, kalau istrinya tinggal bukan di Jakarta Selatan, itu bukan kewenangan kita. Entahlah, yang jelas meski sepakat bercerai, Jule dan Dae-hoon belum seias kata soal hak asuh anak. Bahkan kabarnya Dae-hoon siap berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak asuh anak secara penuh, bukan hak asuh bersama atau co-parenting. Bukan tanpa sebab Dae-hoon menuntut hak asuh anak secara penuh. Sejak isu perselingkuhan terblow up ke media, Dae-hoon memang yang merawat ketiga buah hatinya. Sedangkan Jule entah ada di mana. Dae-hoon juga sering berbagi tips parenting kepada banyak orang. Anak kereta waktu 2 saya itu susah banget. Apa ini apa ya? Yang pegnya susah banget dilepas. Jadi selama 5 hari nangis terus pas malam tidur. Tapi gimana lagi, itu kan lebih bahaya ya. Karena yang penting nangis sekarang, ya paling beberapa hari dia nangis, habis itu udah bakal cari. Jadi saya memang biarin aja nangis. Bahkan demi supaya psikologis anak-anaknya tidak terganggu, Dae-hoon sampai walk out dari acara ketika ada yang bertanya soal perceraiannya. Banyak kasus-kasus perceraian kami, mungkin bukan hanya kasus Dae-hoon, tapi baru banget viral istrinya Habib digugat cerai dari penggugat. Nah, pertanyaan saya, kenapa hal-hal perceraian itu seakan-akan kayak mainan gitu? Pertanyaan saya kemudian, bagi kita kalangan jomblo ini, walaupun punya pacar mungkin tapi belum dinikahi. Belum juga gugatan cerai terdaftar di Pengadilan Agama dan Majelis Hakim menjatuhkan vonis cerai. Nah, Dae-hoon sudah banyak dijodoh-jodohkan sama selebriti berstatus janda, Ria Ricis dan Ryuka Bunga.